Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dosen Traveler. Hari ini kita akan belajar terkait dengan uji Kruskal-Wallis, yaitu analisis varian berdasarkan peringkat. Pengujian hipotesis ini adalah uji hipotesis komparatif dengan K sampel yang bersifat independen, ya, dan termasuk adalah non-parametric test. Sebelum kita lanjut, silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Nah, uji Kruskal-Wallis test ini digunakan untuk membandingkan 3 sampel atau lebih untuk menentukan apakah sampel tersebut berasal dari populasi yang sama. Skala pengukuran yang diperlukan adalah pengukuran ordinal. Jadi kita menggunakan skala ordinal. Kruskal-Wallis test itu adalah alternatif dari ANOVA, dari uji ANOVA satu arah. Di sini kita menggunakan distribusi chi-square ya untuk menguji statistiknya. Nah, ada persyaratan lain, yaitu setiap kelompok sampel harus memiliki setidaknya 5 pengamatan. Ini menurut pendapat Lin di bukunya ya tahun 2008. Untuk memberi peringkatnya, maka data sampel semua kelompok diberi peringkat dari rendah ke tinggi, seolah-olah itu adalah satu kelompok. Di sini tidak ada asumsi ya bahwa populasi harus mengikuti distribusi normal atau standar deviasi populasi harus sama pada setiap sampel. Baik, kita akan berlatih menggunakan Kruskal-Wallis test. Di sini saya mengajukan sebuah kasus ya. Kita akan menguji distribusi populasi dari skor 3 sampel yang terdiri dari kelompok sampel manufaktur, keuangan, dan teknik. Langkah pertama dari kasus di atas, kita akan membuat hipotesis. Hipotesis nolnya adalah distribusi populasi skor manajemen untuk populasi eksekutif di bidang manufaktur, keuangan, dan teknik adalah sama. Sedangkan hipotesis alternatifnya adalah distribusi populasi dari nilai manajemen ya, dari skor manajemen untuk populasi eksekutif di bidang manufaktur, keuangan, dan teknik tidak sama. Langkah yang kedua, tingkat signifikansinya kita tentukan, yaitu 0,05 ya. Kita menggunakan uji Kruskal-Wallis ya dengan menggunakan tabel chi-square. Kemudian langkah yang ketiga, kita memilih statistik uji dengan menggunakan uji Kruskal-Wallis dengan berdasarkan keluarga distribusi chi-square. Langkah 4 adalah kriteria pengujian. H0 diterima apabila chi-square hitungnya lebih kecil sama dengan chi-square alfa dengan DF sama dengan K-1. Di sini kita temukan ya, dengan DF K-1 berarti kelompoknya ada 3 dikurang 1 2, dengan alfanya adalah 0,05, maka kita temukan pada tabel chi-square-nya adalah batas kritisnya adalah 5,991, sehingga H0 ditolak jika chi-square lebih besar dari 5,991. Selanjutnya kita sudah mendapatkan skor dari 3 sampel, yaitu yang manufaktur, keuangan, dan teknik. Dari 3 sampel ini, maka kita akan ranking. Di sini kita mempertimbangkan skor sebagai populasi tunggal ya. Jadi semua skor dianggap sebagai satu kesatuan, sehingga kita bisa mengurutkan skor yang terendah, yaitu di sini 35. Nah, 35 itu berada di peringkat pertama. Kemudian kita melihat tadi ada 2 skor yang sama, bahkan ada beberapa skor yang sama nantinya di sini ya. Jika ada skor yang sama, maka kita jumlahkan dan dibagi dengan banyaknya skor yang sama, banyaknya jumlah skor yang sama ya. Kalau skor yang sama ada di sini 30, di sini 38 ada 2, berarti skornya, jumlah skornya dibagi dengan 2.
Nah, kita akan mulai menghitung Kruskal-Wallis secara manual. Ini adalah data yang kita miliki. Ya. Ada data dari manufaktur dengan skornya, kemudian dari keuangan dengan skornya, kemudian juga dari teknik dengan skornya. Nah, setelah kita punya data seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita akan meranking seluruh data tersebut. Ya, data ini kita akan kita ranking dan kita gabungkan sebagaimana sebuah satu populasi atau satu sampel, ya, satu sampel. Nah, bagaimana cara mengurutkan? Kita copy data ini untuk kita gabungkan. Nah, setelah kita gabungkan, kemudian kita sorot, ya. Kita sorot. Di sini ada sortir. Nah, Anda ambil custom sortir, kolom B, ya, values, angka, berarti kita urutkan order itu dari paling kecil ke paling besar. Oke. Nah, ini hasilnya, ya. 35 adalah yang paling kecil dan 107 adalah yang paling besar. Ini adalah skor, ya. Skor. Dan kita akan buat ranking. Berarti yang paling atas adalah yang pertama, yang setelahnya ranking kedua, dan kita akan tahu sampai 21 ranking, ya. Nah, dari sini kita mendapatkan ada dua yang memiliki nilai sama, ya, yaitu 38 dan 38, dan ini ada lagi 42 dengan 42. Kita kasih tanda, kita kasih warna. Kemudian ada 89 dengan 89. Ya. Kita cek lagi apakah di antara mereka masih ada nilai yang skornya sama. Oke. Nah, aturannya, ya, jika ada dua skor yang memiliki nilai sama atau lebih dari dua skor yang memiliki sama, ya, N memiliki skor sama, maka rankingnya itu adalah dijumlah kemudian dibagi dengan banyaknya data dari kelompok yang sama. Kalau ini 38 dengan 38 berarti ada dua, maka di sini 5 dibagi 2, ya. Ini kan jumlahnya 5, kemudian kita bagi 2, hasilnya 2,5. Yang ini adalah 11 dibagi 2, karena datanya juga 2, berarti adalah 5,5 dan 5,5. Sedangkan yang ini adalah 35, karena 17 tambah 18 adalah 35, maka datanya kita bagi 2 menjadi 17,5, ya. Kalau datanya ada 3 berarti kita bagi dengan 3. Kalau datanya ada 4 yang kembar, ya, maka datanya kita bagi dengan 4 yang kembar. Selanjutnya, ya, kita sudah punya ranking ini, maka kita akan pisahkan kembali sesuai dengan data yang ada pada skor awal. Caranya adalah kita copy data yang awal, yang hasil skor dari survei, kemudian kita kasih di sini satu kolom lagi, ya. Ini sudah ada satu kolom. Nah, setelah ini kita berikan di sini adalah ranking, kolom ranking, ya, kolom ranking. Oke. Nah, maka kita akan memberikan ranking pada setiap skor yang ada pada sampel. Nah, untuk manufaktur itu kita cek skor 56 itu rankingnya di sini. Kita lihat 56
Nah, ini 56 adalah 10. Kita tulis di sini 10. Kemudian 39 adalah 4. Kita tulis di sini 4. 48 adalah 7. 38 adalah 2,5. 73 14 ya. 14. 58 rankingnya 8 untuk 50. Kemudian 62 rankingnya adalah 12 ya. Nah, ini kita jumlahkan, ini hasilnya. Nah, demikian juga dengan ini. 103 itu berapa? 103 adalah 20. 87 adalah 16. 51 adalah 9. 95 rankingnya 19. 68 rankingnya 13. 42 ada 2, 5,5. Dan 107 paling pamungkas 21. Yang terakhir pada keuangan skor 89 adalah 17,5. Nah, 17,5. Nah, copy aja, jumlahnya berapa? 121. Kemudian untuk yang teknik ya. Yang teknik 42 adalah 5,5. 38 adalah 2,5. 89 17,5. 75 15. Skor 35. Nah, 1 ya, skor 35 rankingnya adalah 1. Dan yang terakhir adalah skor 61 rankingnya 11. Kita hitung jumlahnya berapa. Nah, ini adalah jumlahnya. Dari sini kita langsung kita akan masukkan ke dalam rumus ya. Ini adalah rumusnya, langsung muncul ya, dan ini adalah hasilnya. Kemudian pada langkah yang kelima ya, karena kita sudah mendapatkan H nilainya adalah 5,736 kurang dari nilai kritis 5,991, maka hipotesis 0 tidak ditolak. Artinya, tidak ada cukup bukti untuk menyimpulkan ada perbedaan antara para eksekutif dari manufaktur, keuangan, dan teknik sehubungan dengan pengetahuan khas mereka tentang prinsip-prinsip manajemen. Demikian uji Kruskal-Wallis, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk like, kemudian share kepada orang lain, dan tentu saja subscribe. Terima kasih atas dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.